Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Python Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi video. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang profit di dunia kripto dengan hanya menggunakan modal handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang P-Network. Jadi kemarin ada ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di wilayah saya. Ada yang bertanya, apakah mungkin mengetahui harga pasti pada saat open mainnet, teman-teman? Jadi apakah mungkin menebak harga P pada saat open mainnet? Jadi pada saat P-Network itu open mainnet, kira-kira berapa harga awalnya gitu. Nah, kita akan membahas tentang ini. Jadi dalam dunia cryptocurrency, menebak harga awal sebuah koin seperti P-Network ini bisa jadi adalah menjadi sebuah tugas yang hampir mustahil, teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi harga awal, dan dalam video ini kita akan membahas secara mendetail alasan-alasan mengapa harga P itu sulit ditebak serta memberikan solusi untuk para pionir di dalam menghadapi ketidakpastian ini. Jadi yang penting adalah kita ketahui yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga awal cryptocurrency, teman-teman. Yang pertama adalah ICO atau Initial Coin Offering atau penjualan token. Biasanya harga awal cryptocurrency ditentukan melalui Initial Coin Offering atau penjualan token. Selama ICO, ini harga seringkali ditetapkan oleh tim proyek berdasarkan nilai yang dianggap, kemudian biaya pengembangan dan permintaan pasar. Namun P-Network tidak menjalani ICO atau penjualan token publik yang membuat penetapan harga awalnya itu menjadi lebih rumit. Tanpa mekanisme ICO, sulit untuk menentukan harga awal pada saat open mainnet dengan cara yang sama seperti koin-koin lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang penawaran dan permintaan pasar, teman-teman. Jadi penawaran awal koin dan permintaan dari investor atau pengguna saat peluncuran itu mempengaruhi harga awal. Permintaan tinggi dengan penawaran terbatas dapat mendorong harga naik, teman-teman. Dalam kasus P-Network, pasokan koin diperoleh secara bertahap oleh penggunanya selama bertahun-tahun. Dan sebagian besar pasokan itu masih harus ditambang seiring berjalannya waktu. Ini berarti bahwa perhitungan harga awal P menjadi sangat sulit dilakukan karena pasokan yang tidak stabil dan terus berkembang, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita harus mengenal kegunaan dan nilai yang dirasakan. Jadi fungsi, penggunaan, dan teknologi di balik cryptocurrency ini memainkan peran penting dalam menentukan nilai awalnya. Jadi P-Network itu memiliki berbagai kasus penggunaan, terutama dalam bentuk aplikasi terdesentralisasi oleh pengembang pihak ketiga. Kegunaan dan manfaat yang dirasakan dari P-Network akan sangat mempengaruhi nilai awal. Jadi semakin banyak kasus penggunaan yang relevan dan berguna, maka semakin tinggi kemungkinan nilai awal dari P-Network, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas likuiditas dan daftar pertukaran. Ketersediaan cryptocurrency di bursa dan likuiditasnya itu dapat mempengaruhi harga awal. Jadi akses yang lebih mudah melalui bursa utama seringkali menyebabkan harga awal yang lebih tinggi.
Pi Network kemungkinan akan terdaftar atau listing di bursa-bursa terkemuka, mengingat jumlah penggunanya yang besar, ekosistemnya, dan juga reputasinya. Namun, sebelum terdaftar atau listing secara resmi, harga awal dari Pi itu sulit untuk diprediksi karena ketidakpastian dalam hal likuiditas dan daftar pertukaran, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang menentukan harga awal dari sebuah aset kripto, yaitu sentimen pasar dan hype, teman-teman. Jadi minat publik, kemudian liputan media, dan sentimen komunitas, itu dapat menciptakan hype yang mendorong harga awal naik. Peluncuran Pi Network yang diperkirakan setelah lebih dari 5 tahun dengan 10 juta pionir, itu akan menjadi salah satu peluncuran terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Jadi kita mengantisipasi bahwa peluncurannya itu akan mendapatkan perhatian besar dan menjadi salah satu momen yang paling berisik dalam pasar cryptocurrency. Jadi pada saat kita menghadapi ketidakpastian harga awal Pi, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah fokus pada penelitian dan analisis mendalam. Untuk menghadapi ketidakpastian harga awal Pi, langkah pertama adalah melakukan penelitian dan analisis mendalam tentang proyek tersebut. Jadi memahami aspek-aspek seperti teknologi di balik Pi Network, kasus penggunaan yang mungkin terjadi, dan potensi pasar, itu dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang nilai awalnya. Meskipun harga awal tidak dapat diprediksi dengan pasti, informasi yang solid dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana, teman-teman. Kemudian kita melakukan strategi atau berinvestasi berdasarkan jangka panjang. Jadi daripada kita mencoba menebak-nebak harga awal dari koin Pi, lebih bijaksana untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan jangka panjang, teman-teman. Jadi Pi Network seperti banyak proyek-proyek kripto lainnya mungkin akan mengalami volatilitas harga yang signifikan di awal peluncuran. Berinvestasi dengan pendekatan jangka panjang dengan fokus pada potensi pertumbuhan dan adopsi di masa depan dapat menjadi strategi yang lebih efektif daripada mencoba menebak-nebak harga awal dari koin Pi pada saat open mainnet, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, solusi yang bisa kita lakukan masalah harga dari Pi itu adalah selalu mengikuti berita dan pembaharuan tentang Pi Network. Jadi informasi terkini mengenai kemajuan proyek, kemudian daftar bursa, dan perkembangan lainnya dapat memberikan wawasan tentang tren harga yang mungkin terjadi. Dengan mengikuti berita terbaru, Anda akan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Dan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan komunitas dan berdiskusi, teman-teman. Jadi bergabung dengan komunitas Pi Network dan ikut serta dalam diskusi itu dapat memberikan perspektif tambahan tentang proyek tersebut. Komunitas seringkali berbagi informasi berharga dan wawasan yang dapat membantu dalam memahami tren pasar dan potensi nilai. Diskusi aktif dengan anggota komunitas itu juga dapat memberikan informasi tentang ekspektasi harga dan perkembangan terbaru. Jadi kesimpulannya, teman-teman, menebak harga awal dari Pi Network itu merupakan sebuah tantangan besar karena berbagai faktor yang mempengaruhi harga tersebut. Namun dengan melakukan penelitian mendalam, berinvestasi berdasarkan jangka panjang, memantau berita terbaru, dan bergabung dengan komunitas, maka kita dapat menghadapi ketidakpastian ini dengan lebih baik. Meskipun harga awal dari Pi sulit diprediksi, pendekatan yang bijaksana dan informasi yang solid akan membantu kita dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.